Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabarnya hari ini? Ibu harap dalam keadaan sehat walafiat ya. Oh ya, tetap berada di rumah saja dan selalu menjalankan protokol kesehatan ya. Baiklah, selanjutnya untuk mata pelajaran ekonomi pada hari ini, Ibu sudah membuka absensi di Telegram. Silakan anak-anak untuk mengisi absensinya pada hari ini ya. Baiklah, ketemu lagi pada mata pelajaran ekonomi. Pada minggu ini kita akan membahas mengenai Bank Sentral. Sebelumnya, Ibu mau bertanya, apakah anak-anak tahu mengenai Bank Sentral itu apa? Tentu saja kalian sudah sangat mengetahui apa itu Bank Sentral. Baiklah, sebelumnya Ibu akan menjelaskan apa saja tujuan pembelajaran kita pada minggu ini. Yang pertama, menjelaskan pengertian dari Bank Sentral. Yang kedua, menjelaskan apa saja tujuan dan fungsi dari Bank Sentral. Dan yang ketiga, menjelaskan tugas dan wewenang dari Bank Sentral. Baiklah, langsung saja Ibu akan menjelaskan mengenai pengertian dari Bank Sentral. Harap diperhatikan ya. Di akhir pembelajaran nanti, Ibu akan membuat tugas mengenai kesimpulan mata pelajaran ekonomi pada minggu ini. Untuk ketua kelasnya, tolong dihandle teman-temannya tugasnya hari ini. Ditulis tangan lalu di PDF-kan. Ibu tunggu sampai jam 12 malam ini. Untuk ketua kelasnya tolong dihandle ya teman-temannya. Bank Sentral merupakan lembaga negara yang mempunyai wewenang untuk mengeluarkan alat pembayaran yang sah, merumuskan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga sistem pembayaran, mengawasi perbankan serta menjalankan fungsi sebagai leader of the research. Bank Sentral Indonesia adalah Bank Indonesia yang dijelaskan pada Undang-Undang 1945 pada pasal 23 ayat 3. Bank Indonesia ialah lembaga negara yang independen, bebas dari campur tangan pemerintah atau pihak-pihak lainnya. Bank Indonesia merupakan badan hukum berdasarkan Undang-Undang Dasar Nomor 23 ayat 3. Di Indonesia, peranan Bank Sentral dilakukan oleh Bank Indonesia. Berawal dari The Japanese Bank yang didirikan oleh Belanda pada tanggal 24 Januari 1828. Setelah Indonesia merdeka, bank tersebut dinasionalisasikan menjadi Bank Indonesia yang berada di bawah pemerintahan Indonesia. Pada awal kemerdekaan, Bank Indonesia masih melakukan usaha komersial. Namun, dalam perkembangannya, usaha tersebut dihentikan, apalagi semenjak krisis moneter yang dialami Indonesia pada tahun 1997 sampai 1998. Bank Indonesia diberikan independensasi untuk fokus pada tujuan utamanya, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Baiklah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan mengenai fungsi dan tujuan dari Bank Sentral. Fungsi dan tujuan dari Bank Sentral yang pertama ialah untuk menjaga kestabilan nilai rupiah. Kestabilan nilai rupiah itu terdapat dua aspek. Yang pertama, kestabilan terhadap barang dan jasa yang tercermin dalam tingkat inflasi di Indonesia. Yang kedua, kestabilan terhadap mata uang negara lain yang tercermin dalam nilai tukar mata uang asing dalam bentuk kurs. Fungsinya adalah untuk bertindak sebagai banker dari sistem perbankan, sehingga lembaga ini dapat memberikan pinjaman dalam jangka pendek kepada perbankan untuk menutupi kebutuhan dananya. Selain itu, di awal perkembangannya, lembaga ini juga melakukan aktivitas komersial seperti halnya dilakukan oleh Bank Umum saat ini, yang tujuannya untuk mempertahankan kestabilan sistem moneter dalam sistem pembayaran. Baiklah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan mengenai tugas dan wewenang dari Bank Sentral. Yang pertama, Ibu akan menjelaskan mengenai tugas dari Bank Sentral terlebih dahulu. Tugas dari Bank Sentral terdapat 3 poin. Yang pertama, menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Di sini maksudnya dalam rangka mengendalikan jumlah uang yang beredar agar terciptanya kestabilan nilai rupiah terhadap barang dan jasa. Kebijakan ini untuk mendorong perekonomian nasional. Yang kedua, untuk mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Maksudnya agar terciptanya kesepakatan, aturan dan standar prosedur yang digunakan untuk mengatur peredaran uang.
Sistem pembayaran ini juga dilakukan melalui tunai dan non-tunai. Yang ketiga atau yang terakhir ialah untuk menjaga dan mengatur kestabilan uang. Apakah anak-anak tahu mengenai kestabilan uang itu apa? Kestabilan uang adalah suatu kondisi di mana seluruh keuangan dan sarana-sarana pendukungnya memiliki ketahanan dan mampu mengatasi ketidakseimbangan keuangan. Baiklah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan mengenai wewenang dari Bank Sentral. Wewenang Bank Sentral yang berkaitan dengan tugas menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter meliputi 1. Meningkatkan tingkat diskonto. Yang kedua, merupakan cadangan minimum dari bank umum. Yang ketiga, mengatur kredit pembiayaan. Menetapkan sasaran moneter dengan memperhatikan sasaran laju inflasi, melakukan pengendalian moneter dan tidak terbatasnya pada operasi pasar terbuka atau pasar uang, baik dalam bentuk mata uang rupiah ataupun valuta asing. Wewenang yang berkaitan dengan tugas mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran yang meliputi yang pertama, menetapkan penggunaan alat atau instrumen pembayaran. Yang kedua, melaksanakan dan memberikan persetujuan dan izin atas penyelenggaraan jasa sistem pembayaran. Yang ketiga, mewajibkan penyelenggara jasa sistem pembayaran untuk menyampaikan laporan kegiatannya. Wewenang Bank Sentral yang mengatur dan mengawasi Bank Sentral meliputi yang pertama, mengenakan sanksi peraturan perundang-undangan. Yang kedua, menetapkan peraturan. Dan yang terakhir atau yang ketiga, memberikan atau mencabut izin atas kelembagaan dan kegiatan usaha tertentu dari bank tersebut. Baiklah, itu saja pembelajaran kita pada hari ini mengenai pengertian, tugas, tujuan, dan fungsi serta wewenang dari Bank Sentral. Selanjutnya, Ibu minta kalian untuk mengirimkan tugasnya di Telegram tepat waktu ya. Ketua kelasnya tolong dihandle teman-temannya. Baiklah, Ibu akhiri untuk mata pelajaran ekonomi pada minggu ini. Sampai ketemu lagi minggu depan. Tetap semangat dan selalu menjaga kesehatan ya. Tetap berada di rumah saja dan menjaga protokol kesehatan. Jangan lupa berdoa agar kita diberikan kesehatan dan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I should fuck her in the Benz.